Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi min ahli sidqi wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati para pengurus Dewan Kemakmuran Masjid, Imam Besar Masjid Baitul Salam, Bapak Ibu, Bapak-bapak, tokoh masyarakat yang sudah istiqomah, mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah. Berselawat kita kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jemaah kajian subuh yang dicintai oleh Allah SWT, pada kesempatan kali ini akan dibahas satu hadis riwayat dari Sa'id Al-Khudri. Kemudian riwayat ini, yang meriwayatkan hadis ini adalah Imam Ahmad bin Hambal, atau yang dikenal oleh kita Imam Hambali. Sahabat Nabi Sa'id Al-Khudri ini adalah sahabat yang terkenal penunggang kudanya. Suatu ketika beliau menunggang kuda bersama dengan pasukan. Saat setelah perang, tiba-tiba beliau mundur ke belakang karena ternyata di belakang masih ada sisa orang kafir yang mengejar Nabi. Ada beberapa sekelompok, kalau dibilang satu kelompok itu sekitar 10-20 orang. Sa'id Al-Khudri ini bukan hanya sekedar terkenal penunggang kuda, tapi ahli pedang. Ketika Nabi sudah jauh, ternyata Sa'id Al-Khudri menghadapi 20 sisa orang kafir yang masih belum mati, habis semua. Beliau menang. Nah, inilah hebatnya. Jadi jangan disangka sahabat-sahabat Nabi itu hanya sekedar ahli tafsir, ahli fikih. Tapi rata-rata beliau-beliau ini, sahabat-sahabat Nabi ini ahli perang semua. Termasuk sahabat Nabi yang hafal Quran zaman dahulu, itu rata-rata bisa perang semua. Bisa memainkan pedang, bisa memainkan tombak. Contohnya ketika menyerbu markas Musailamah Al-Kadzab. Musailamah Al-Kadzab ini adalah zaman Nabi, orang ini mengaku Nabi, bahkan bikin Al-Quran. Al-Fil, wa ma'adraka mal-fil, lahu khortumun tawil. Dia bikin Al-Quran menyerupai surat Al-Fil, tapi isinya, tahukah kamu apa itu gajah? Gajah itu punya belalai yang panjang. Kalau seperti ini anak TK bisa buat. Maka diserbu sama sahabat-sahabat yang ahli Quran, yang hatam Quran. Bayangkan coba, sudahlah hafal Quran tapi bisa perang. Sebenarnya ini yang harus dicontoh dari pemuda-pemuda zaman sekarang. Pemuda zaman sekarang ini dia cuma ahli ilmu, tapi ketika dia untuk berdakwah, berjuang di jalan Allah, banyak yang masih belum bisa berani terjun ke lapangan. Kalau sekarang nggak mesti harus berdarah-darah, tapi setidaknya minimal dia menjadi pejuang di medsos, menjadi netizen yang bisa melawan orang-orang yang membenci Islam, orang-orang yang suka mengejek Nabi Muhammad SAW. Setidaknya dia menjadi pemuda utama di medsos itu untuk melawan orang-orang yang benci dengan Islam. Jadi sahabat-sahabat Nabi dulu, mereka semuanya punya peran masing-masing. Kalau ahli fikih, ada Abdullah ibnu Umar, anaknya Sayyidina Umar. Ada ahli tafsir, Abdullah ibnu Abbas, sepupu Nabi. Ada ahli hadis, Abu Hurairah. Kemudian ada ahli dalam mentakwil Al-Quran. Dan itu masih banyak lagi. Ini komposisi zaman Nabi, bukan hanya sekedar dia mendampingi Nabi, berjuang dengan Nabi, tapi punya peran masing-masing. Begitulah yang diharapkan oleh Nabi SAW pada kita semua. Kita kalau tak bisa menjadi orang yang bisa bantu masjid, setidaknya bisa menjadi pemerhati dalam agamanya. Ada yang bisa memakmurkan masjid itu dari sisi kebersihannya. Ada yang memakmurkan masjid itu dari menjaga keamanannya dan lain sebagainya. Minimal kalau tak bisa kita seutuhnya menjadi pengurus masjid, setidaknya bisa menjaga kebersihannya. Tak mesti harus nunggu jadi pengurus dulu. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang
yang seperti diharapkan oleh Nabi SAW. Amin ya rabbal alamin. Riwayat ini dari Imam Ahmad bin Hambal. Imam Hambal ini salah satu madhab yang diikuti oleh Mekah dan Madinah. Sampai sekarang rata-rata mereka Mekah Madinah itu ikut beliau madhabnya. Makanya berjemaah wajib. Jadi jangan heran ketika Mekah dan Madinah Allahu Akbar, sholat 5 waktu itu mereka langsung datang ke masjid. Karena berjemaah itu wajib. Kalau kita tidak, fardu kifayah. Dalam satu kampung Arira Garden ini kalau tidak ada berjemaah sama sekali, maka dosa. Tapi alhamdulillah, di Baitus Salam 5 waktu ada berjemaah. Maka semua dosa-dosa satu komplek Arira Garden ini tergugurkan. Karena ada berjemaah, itu namanya fardu kifayah. Fardu kifayah ini sama dengan orang yang memandikan jenazah, mengkafani jenazah, mensolati jenazah, kemudian menguburkan. Jadi kalau ada orang meninggal di Arira Garden, satu sama sekali tak ada orang yang mensolati, tak ada yang memandikan, maka dosa semua. Tapi ada 1 orang, 2 orang, 3 orang yang mensolatin jenazah, maka dosa yang lain tergugurkan. Jadi fardu kifayah ini adalah fardu yang dilakukan sekelompok orang, maka yang lain gugur kewajibannya. Beda dengan fardu ain. Kalau fardu ain ini sholat wajib, zakat fitrah, itu fardu ain. Makanya bayi yang lahir sebelum khotib naik mimbar kewajiban membayar zakat fitrah. Imam Ahmad bin Hambal ini adalah murid dari Imam Syafi'i. Kenapa kok berbeda? Nah itulah khilaful ummah. Jadi jangan heran ketika ada ulama satu dengan yang lainnya berbeda pendapat meskipun mereka sama-sama di ngaji satu pondok. Tapi kok berbeda? Ya memang karena mereka punya pemahaman masing-masing. Makanya ketika ulama, ketika imam dia membaca kitab, dia memiliki pendapat tentang ilmu fikih, tauhid. Karena mereka ini ijtihadnya tinggi, ibadahnya tinggi sehingga dapat ilham. Ilham itu dari malaikat. Tapi kalau nafsu, ego itu dari setan. Maka Imam Ahmad bin Hambal ini ibadahnya, kata anaknya namanya Abdullah ibnu Ahmad bin Hambal, beliau itu sholat salasumi'ati rokaatin. Setiap malam Imam Ahmad bin Hambal sholat sebanyak 300 rokaat. Oh, luar biasa nih. 300 rokaat itu berapa jam sholat sunat? Jadi sholat malamnya Imam Ahmad bin Hambal, wajar para imam-imam yang terdahulu ini, imam ini sebutan orang Arab. Kalau imam ini berarti kiai besar, tuan guru. Kalau ustadz orang Timur Tengah itu bilangnya doktor. Jadi kalau ustadz di fikih ini kalau didengar sama orang Timur Tengah, ustadz dia, berarti dia profesor doktor. Tapi kalau ternyata di Batam kan ustadznya dapat insentif 3 bulan dirapel Pak Ustadz, beda. Ustadz Batam dengan ustadz Timur Tengah beda. Kalau di Timur Tengah dibilang ustadz, dia profesor doktor. Kalau di Batam Pak Ustadz, nunggu dirapel insentif 3 bulan Pak Ustadz, guru fikih ustadz. Bapak ibu yang bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah SWT, terkait dengan masalah apa yang saya sampaikan tadi, hadis ini bercerita tentang fungsi dan job description setan. Jadi hari ini kita bahas tentang masalah setan dan tentang bagaimana godaannya dia ke manusia. Ada kriteria-kriteria bagaimana setan menggoda manusia. Apa kata Nabi SAW? Kata Sa'id Al-Hudri menceritakan, Nabi pernah mengatakan bahwa setan ketika berhadapan dengan Allah, mereka berjanji dan bersumpah minta izin sama Allah. Bagaimana kalimatnya? Wa izzatika inna syaitan qala, sesungguhnya setan berkata, wa izzatika ya Rabbi, demi kemuliaanmu ya Allah, la abrahu uhwi ibadaka, saya tidak akan pernah berhenti untuk menggoda hambamu, madamat arwahuhum fi atsadihim, selama ruh mereka manusia berada dalam jasadnya. Setan minta izin sama Allah dan bahkan bersumpah, demi kemuliaanmu ya Allah, saya ini, kami ini, kata setan ini, akan selalu menggoda manusia, tidak akan pernah berhenti selama ruh manusia itu berada di jasadnya. Maka kalau ada orang bilang, Pak Ustadz, saya ini sudah bisa melawan setan Pak Ustadz. Kenapa? Saya udah tak digoda sama setan. Berarti hantu dia. Kalau ada orang bilang tak digoda setan, berarti dia hantu. Bukan orang hidup. Karena selama kita masih hidup, pasti digoda setan. Tapi setannya kan berbeda-beda. Kalau setannya sama bapak-bapak yang sering mengaji, sering kajian subuh,
Itu yang diutus sama raja setannya bukan setan kaleng-kaleng. Setan juga alim dia. Makanya setan-setan untuk ustadz dan kiai, dia bukan menyuruh jangan sholat Pak Kiai, tak bisa. Pak Ustadz, janganlah sholat kata setan. Nggak bisa. Karena dia udah rajin berjemaah. Karena dia rajin mengaji, bahkan hatam Quran. Sama dengan halnya setan menggoda orang yang hafal Quran. Caranya bukan, janganlah baca Quran lagi. Nggak bisa. Karena di otaknya sudah banyak Quran. Gimana caranya? Kalau Pak Kiai dimasukin sama setan, Pak Kiai, kamu tahu nggak? Di komplek ini cuma ustadz aja yang paling pinter. Ustadz yang lain kecil, kata setan. Gitu caranya. Kalau bagi bukan kiai tapi rajin berjemaah beda lagi. Kau tengoklah di masjid banyak musuhmu itu. Nanti kalau kamu masuk ke masjid, kau tengok dulu musuhmu. Kalau ada musuhmu, kamu jangan lagi ke masjid. Nah, itu caranya. Bukan disuruh tak sholat, tidak. Ditanamkan permusuhan. Walakin fin tahris. Orang yang sudah rajin mengaji, orang yang rajin berjemaah, cara setan menggodanya bukan nyuruh tidak sholat, tapi ditanamkan permusuhan. Dendam, benci, tidak suka dengan omongan orang, tak suka dengan sikap orang. Begitu cara setan. Lalu ketika setan bertanya kepada Allah dan sampai bersumpah, apa kata Allah? Qala Rabbu Azza wa Jalla. Allah menjawab terhadap setan ini, apa kata Allah? Wa izzati, demi kemuliaanku, wa jalali, demi keagunganku, wartifai makani, dan demi tingginya posisiku di alam semesta ini, kata Allah Subhanahu wa taala, la azalu, aku tidak akan pernah bergeser sedikit pun, alfirulahum, mengampuni manusia yang kamu goda itu, kata Allah, mastaufaruni, selama mereka minta ampun kepadaku, selama mereka beristighfar kepadaku. Apa kata Allah? Silahkan kau setan goda hamba-hambaku itu, silahkan kau jerumuskan mereka ke jurang kemaksiatan, ke jurang dosa, tapi aku juga tidak akan pernah berhenti untuk memberikan ampunan kepada mereka selama lisan mereka, mulut mereka, hati mereka, jiwa mereka, mental mereka minta ampun kepadaku, beristighfar kepadaku. Ini hebatnya Allah. Silakan kau goda, sehebat-hebatnya kamu punya ilmu, silahkan kau jerumuskan hamba-hambaku itu. Tapi bagi hambaku yang soleh-soleh, mereka tidak akan bisa gentar menghadapimu selama mereka mengucapkan istighfar dan minta ampun kepadaku. Aku juga tidak akan pernah berhenti untuk memberikan ampunan. Hebat apa tak hebat? Ini hadis statusnya hasan. Bagus diamalkan, ada sahih, ada hasan, ada soleh, ada dhaif, ada maudhu. Itu tingkatan hadis. Apa maknanya? Syaitan, kita sering mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syaitan ini plural, jamak. Jadi ketika kita bilang setan, itu bukan cuma satu, berarti banyak. Karena tidak ada bentuk mufrad, tidak ada bentuk singular, tidak ada bentuk single kata setan. Jadi sekali kita ngomong setan itu banyak, Pak, bukan cuma satu. Sama dengan malaikat. Malaikat itu jamak. Ketika kita bilang malaikat banyak. Yang betul apa Pak Ustadz? Kalau satu malaikat malakun. Fayunfakhu fihi ruhu wa yursalul malaku. Diutus malaikat ke rahim untuk membawa ruh. Ada di hadis yang keempat, hadis arba'in yang keempat. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan di situ bahwa ketika bayi umur 4 bulan fayunfakhu fihi ruh, ditiupkan ruh itu siapa? Al-malak. Nabi menyebutkan satu malaikat. Jadi yang meniupkan ruh ke kita ini satu malaikat. Tapi kalau kita bilang malaikat itu banyak. Cuma karena sudah jadi menjadi bahasa Indonesia, jadi teruskan saja. Padahal kalau kita bilang malaikat, sebenarnya kalau kita bilang malaikat Jibril itu salah. Yang betul adalah malakul Jibril, malaikat Jibril. Karena kalau malaikah itu banyak. Sama dengan setan. Karena kalau setan ini Pak, tidak ada bentuk satunya. Sekali ngomong setan banyak. Jadi yang goda kita ini bukan cuma satu, 2, 3 sampai bermacam-macam. Syaitan diambil kata syatah yusitu syaitan. Apa artinya? Dalam tafsirnya, dalam sarah hadisnya itu disebutkan ada 2. Makna setan, sekali kita ngomong setan maknanya itu 2. Yang pertama makna setan itu namanya halakah, binasa. Kenapa dinamakan setan? Karena arti daripada setan halakah, binasa. Kenapa binasa? Karena setan tidak ada yang bisa masuk surga. Semuanya, tidak ada sama sekali setan masuk surga lagi. Karena dulu dia pernah durhaka,
dia pernah menentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak akan binasa. Dari saking binasanya, setan itu disebutkan fattakun naral lati waquduhan nas wal hijarah wa iddat lil kafirin. Bahan bakarnya neraka itu adalah manusia dan termasuk batu. Di situ disebutkan bukan hanya sekedar manusia, wa iddat lil kafirin, disediakan kepada orang kafir. Jadi setan ini termasuk tergolong orang-orang kafir. Sementara orang kafir termasuk setan adalah bahan bakar manusia. Dan di situ disebutkan juga batu. Kok batu? Iya, bahan bakar neraka itu batu. Batu apa? Batu cincin masuk nggak Pak Ustaz? Masuklah batu cincin yang disembah. Batu cincin yang dipercayai bisa mendatangkan keberuntungan. Nah, itu masuk. Termasuk batu Kuan Yin, batu patung-patung yang disembah oleh orang-orang yang bukan Islam, itu juga termasuk bahan bakarnya. Allah sudah sampaikan dalam Al-Quran bahwa an-nari dzatil waqud, setan itu termasuk bahan bakarnya neraka. Makanya disebut dengan halakah, binasa, karena selamanya akan ada neraka. Tapi kalau manusia tidak, selama dia pernah mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ada tauhid, ada akidah dalam hatinya, maka mereka masih punya kesempatan untuk masuk surga. Tidak, tapi bagi mereka yang ikut setan, tentu dia akan bersama dengan setan. Itu yang pertama. Yang kedua, makna dari setan adalah ba'udah, jauh. Jadi kalau kita bilang setan Pak, itu artinya dua. Yang pertama rusak, binasa. Yang kedua jauh. Jauh apa? Jauh dari rahmat Allah. Karena manusia dekat dengan Allah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ketika ada hambaku bertanya dan mencariku, kata Allah, sesungguhnya aku dekat. Silahkan kau tanya, silahkan kau doa kepadaku, aku pasti akan mengabulkan. Ini kalau manusia, beda dengan setan. Setan itu ba'udah, jauh dari rahmat Allah. Apa bedanya setan, iblis, dan jin Pak Ustadz? Nah, ini mesti harus disampaikan dan harus bisa tahu dan paham. Setan ini anak buah dari iblis. Iblis ini kalau dibilang iblis pasti setan, kalau dibilang setan belum tentu iblis, karena iblis merucut kepada satu orang. Jadi dulu ada namanya dari bangsa jin. Jadi kita ini makhluk yang menyembah Allah, yang diperintah oleh Allah itu ada dua. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali dia beribadah kepada Allah. Berarti yang beribadah kepada Allah ini ada dua makhluk. Yang pertama manusia, yang kedua jin. Jadi bangsanya namanya bangsa jin, namanya bangsa manusia. Nah, bangsa jin ini ada yang Islam, ada yang kafir. Di surat jin, buka Quran surat Al-Jin ayat 14 dan 15. Wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun. Kata jin, sesungguhnya di antara, di bagian, sebagian dari aku ini muslimun, orang yang Islam yang menyembah Allah, wa minnal qasitun, dan ada yang menyimpang. Berarti ada jin kafir, ada jin Islam. Lalu gimana ceritanya? Faulaika taharraw rasada faman aslamah faulaika taharraw rasada. Sementara jin yang Islam taharraw rasada, mereka setiap hari mencari jalan kebenaran. Jadi Bapak jangan dikira kita ini yang sering sholat, yang sering mengaji, jangan dikira kita aja yang paling hebat. Ada jin juga yang hebat. Setiap hari dia mencari tempat-tempat pengajian, dia mencari tempat-tempat ibadah. Jadi ada jin yang Islam. Lalu bagaimana dengan iblis? Pertama kali dari bangsa jin namanya iblis. Iblis ini bukan nama, tapi julukan. Nama aslinya Azazil. Azazil ini dari saking tingginya ibadahnya sudah sampai seperti malaikat derajatnya. Jadi dulu kita telah tahu semua kan, bagaimana Azazil itu beribadah kepada Allah. Satu ketika Allah menginginkan, ingin menciptakan manusia. Maka dibuatlah Nabi Adam, diciptakan oleh Allah Nabi Adam dari mana? Mintin, dari tanah. Sementara Azazil ini dari bangsa jin dibuat dari api. Lalu ketika Allah menghendaki Nabi Adam, diajarkan oleh Allah Nabi Adam ini nama wajan, nama panci, nama mobil, semuanya lah diajarkan. Malam ya'lam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah sampaikan
Aku yang mengajarkan manusia sesuatu yang tidak diketahui menjadi tahu. Jadi Nabi Adam ini bukan hanya sekedar diciptakan dan perintah untuk beribadah kepada Allah. Nabi Adam ini diajarkan ilmu-ilmu semua tentang nama-nama yang ada di dunia dan di langit, di bumi dan di langit. Satu ketika Allah menghendaki iblis, dulu bukan iblis, namanya Azazil, disuruh menyembah dan bersujud, bukan menyembah, bersujud kepada Adam. Silakan kau sujud sama Adam. Tapi Azazil ini tak mau. Khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar, ana khairum minhu. Ya Allah, ngapain saya bersujud sama Adam? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kamu ciptakan aku ya Allah dari api, sementara Adam dari tanah. Tanah bau, tanah diinjak-injak. Kenapa mesti saya sujud sama Adam? Apa maknanya? Gara-gara itu Allah sampaikan kepada Azazil ini, fahbit minha, keluar kamu dari surga ini. Jangan kamu menginjakkan kaki lagi di surga ini. Fama yakunu laka an tatakabbara fiha. Tidak ada yang pantas menyombongkan diri di surga ini, kata Allah. Fakhruj fa innaka minas shagirin. Keluar kamu dari surga, sesungguhnya engkau itu kecil, kata Allah. Gara-gara itu Azazil itu dikeluarkan dari surga. Sejak saat itulah disebut iblis. Iblis ini diambil kata ablasa. Ablasa itu artinya putus asa. Kenapa? Karena dia sudah tidak mau lagi ikut perintah Allah. Jadi sebenarnya Allah memberikan ujian kepada Azazil bukan karena ini adalah satu ibadah sujud sama Adam, tapi aku coba, mau nggak kamu diperintahkan oleh aku. Apa maknanya, Pak? Azazil atau iblis ini, rajanya dari bangsa jin ini, dia itu tidak membunuh, dia itu tidak berzina, dia itu tidak minum khamar. Penyakitnya adalah hanya iri saja. Bayangkan, orang yang iri saja dikeluarkan dari surga. Kalau sekarang ditengok penyakit yang paling tinggi, kalau nengok dari Azazil ini adalah penyakit hati. Dia tidak mau nengok orang lain dapat nikmat. Azazil ini bukan membunuh. Azazil ini tidak berzina. Azazil ini tidak minum khamr. Dikeluarkan dari surga karena tidak mau sujud kepada Adam. Sementara berapa banyak orang yang tidak mau sujud kepada Allah SWT. Sekali saja iblis, Azazil tidak sujud kepada Adam, tidak ikut perintah Allah, langsung dikeluarkan. Hari ini manusia yang katanya umat Nabi Muhammad, berapa banyak di luar sana dia tidak mau sujud ketika subuh, tak mau sujud ketika duhur, tak mau sujud ketika asar, tak mau sujud ketika maghrib, tapi masih Allah berikan kehidupan kepada dia, masih Allah berikan nikmat kepada dia, senang, hidupnya tenang, perutnya kenyang, orangnya riang dan gembira, dibiarkan sama Allah. Kenapa? Karena kemuliaan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dulu sekali saja iblis tak sujud sama Adam, dikeluarkan. Sekarang manusia banyak tak sujud, Allah masih pelihara. Mungkin boleh jadi dia bisa bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang sudah rajin tetap terus istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Jadi Azazil ini dikeluarkan. Jadi iblis ini karena sudah dikeluarkan dari surga jadi jahat. Anak buahnya setan. Jadi setan ini adalah bangsa jin juga. Cuma namanya setan karena jadi anak buah dari Azazil. Jadi kalau dibilang jin itu ada yang Islam ini semuanya tak punya apa? Tak punya anak buah, tapi yang kafir ketuanya namanya iblis, anak buahnya setan. Setan punya anak buah banyak. Genderuwo, kuntilanak. Kalau yang di Indonesia ya kan, macam-macam kan. Yang di pohon-pohon itu tak jelas juga tahun itu, Pak. Ya, macam-macam lah. Kalau sundel bolong, nah, itu kalau di Indonesia. Kalau di Cina vampire yang loncat-loncat tuh, Pak, kan dulu ada film kan. Nah, setelah dikasih jimat, dahinya diam dia. Itu film-film pembodohan juga dulu kita nengok kan. Zaman-zaman masih tahun 90-an itu kan ada film vampire. Kalau sampai ke Amerika, setannya bukan vampire, Ghost Rider yang naik motor tuh, Pak, yang ada api-apinya. Ah, jadi semua ini adalah anak buah daripada iblis, namanya setan. Jadi kita paham sekarang, yang setan inilah yang diberikan kekuasaan oleh Allah karena itu adalah ujian bagi kita. Kenapa enggak Allah binasakan setan? Itu ujian. Sama dengan ada orang mengatakan, kenapa babi dan anjing itu masih terus berkembang biak? Kan itu najis. Jangankan dimakan, disentuh saja
lidah mereka, lidah anjing-anjing itu ada liurnya, kita harus sucikan sampai 7 kali. Tapi kenapa Allah kembang biakkan? Kok dimajakkan? Itu adalah ujian. Ujian bagi kita. Jangan sampai kita juga terjerumus ke situ. Sama dengan di sekolah anak-anak itu. Siapa presiden pertama? Disebutlah di situ Soekarno, Soeharto, Jokowi, SBY. Padahal yang buat soal tahu bahwa presiden pertama Soekarno. Kenapa disebut semua SBY sama Jokowi misalkan? Ya itu karena ujian. Bukan berarti bodoh yang buat ujian itu. Karena itu adalah ujian bagi anak. Sama dengan Allah. Kenapa Allah nggak habiskan saja orang kafir? Kenapa Allah nggak habiskan saja setan? Biar manusia masuk surga semua, biar nggak ada durhaka sama Allah. Kenapa Allah biarkan semua hewan-hewan yang najis masih bertumbuh kembang biak? Itu ujian bagi kita. Jadi jangan salahkan, kan banyak yang seperti itu. Kan bisa saja Allah masukkan manusia itu ke surga. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi jangan dianggap kita itu memilih pilihan hidup ini hanya semuanya digantungkan kepada Allah. Terserah Allah, saya ini berdosa karena Allah. Saya ini bermaksiat karena Allah. Kenapa kamu bisa menjadi pencuri? Yaitu takdir Allah. Yang salah bukan saya. Ini kan bodoh namanya orang. Padahal punya pilihan. Kata Syekh Ramadan Al-Buti, Syekh Ramadan Muhammad Ramadan Said Al-Buti, orang Turki, kelahiran Turki tapi menjadi ulama di Syria. Beliau mengatakan, al-insan bainal musayyar wal mukhayyar. Manusia itu di antara pilihan dan tidak bisa memilih. Tak bisa memilih, kita dijadikan laki-laki. Jangan pula harus dioperasi. Kita dilahirkan orang Jawa, orang Minang, orang Kalimantan, orang Sulawesi. Jangan minta kenapa saya enggak diturunkan atau dijadikan orang Arab. Enggak bisa, itu enggak bisa pilihan. Tapi kalau pilihan bisa. Pilihan contoh, setelah kajian subuh kita mau makan atau masih jogging dulu, itu pilihan. Maka jangan dianggap semua takdir itu adalah Allah. Menjadikan manusia orang jahat itu karena Allah salah. Maka setan-setan ini punya sesuatu yang diberikan oleh Allah kekuasaan. Salah satu kekuasaannya adalah menggoda. Maka job description setan itu salah satunya adalah yang pertama, la udilannahum wala amurannahum wala umanniyannahum wala udilannahum wala umanniyannahum wala amurannahum. Kerja setan yang pertama menyesatkan kepada manusia. Orang disesatkan, orang yang sesat, apalagi sesat masalah tentang keimanan, sesat di jalan, orang ini biasanya tak merasa sesat. Dulu saya kalau umroh, ketika membawa jemaah dan keesokan harinya jemaah itu berpisah dengan rombongan. Dia jalan sendiri ke Masjid Madinah, nengok-nengok hotel. Ternyata berangkat dari sore, balik ke hotel itu sampai Isya. Kenapa? Dia tersesat. Ketika saat dia tersesat jalan, karena baru sampai di kota Madinah, dia tidak merasa tersesat. Begitu juga orang. Orang kalau sudah disesatkan dengan kemaksiatan, dia tidak merasa, dia mencari pembenaran terus. Seperti apa? Contohlah, seperti dulu zaman-zaman pilpres, buzzer-buzzer yang mendukung orang-orang yang jauh dari Allah. Dia merasa benar kok, padahal sudah jelas nampak dia salah, yang diusung itu salah, yang diusung itu tidak sesuai dengan akidah kita. Tapi tetap saja dia bilang, enggak kok, kita ini carilah alasan pembenaran. Padahal saat itu dia sedang disesatkan oleh setan. Disesatkan sama setan, dia tidak merasa. Tugas utama daripada setan selalu menyesatkan manusia. Ketika manusia sesat, dia tidak merasa berdosa. Orang kalau sudah cinta mati, mendukung paslonnya, padahal paslonnya itu tak baik, cara kerjaan yang segala macam, dia itu mencari pembenar, meledak-meledak ngomong, Pak. Padahal saat itu dia sedang disesatkan oleh setan. Yang kedua, wala umanniyannahum. Setelah setan menyesatkan, setan memberikan angan-angan kepada orang. Diberikan angan-angan, enggak, nanti kamu itu pasti baik, kamu itu nanti ke depan pasti punya kesempatan masih bisa mengelabui orang, kamu nanti ucapkan seperti ini, kamu pasti didengar sama orang. Padahal itu semua yang diucapkan tidak baik. Diberikan angan-angan, nanti kamu setelah pensiun kamu masih bisa kerja, kamu masih bisa menghasilkan duit, kamu masih bisa bekerja seperti ini. Gunakan skillmu itu nanti untuk bisa menipu orang. Karena itu bagus, kata setan terus begitu. Wala umanniyannahum, diberikan angan-angan manusia. Makanya Nabi mengatakan, yagburu ibnu Adam wa yagburu ma'ahu itsnan. Manusia itu semakin tua semakin lemah, badannya lemah, matanya lemah, rambutnya rontok, uban, giginya copot.
tapi ada yang tidak lemah. Itsnan, ada dua kata Rasulullah. Hubbul mal, cinta kepada harta, wa tulul umri, dan panjang umur. Sebenarnya manusia ketika sudah umur 70, 70, 80, mereka itu pasti merasa dalam hatinya, saya masih panjang umur, saya masih sehat, hidup saya masih lama. Makanya dia lupa dengan apa yang dikerjakan, bahwa itu salah, enak dia. Berbeda ketika orang merasa panjang umur karena dia cinta dengan ibadah. Saya ini pengen panjang umur Pak Ustadz karena saya pengen bersedekah, karena pengen saya banyak ngaji Al-Quran, bagus. Tapi makanya kan manusia, kata Nabi SAW, dia merasakan panjang umur bukan berarti untuk ibadah, karena pengen bisnis, menumpuk harta, tapi sedikit sedekah. Pengen jalan-jalan, bukan pengen beribadah lama-lama, tidak. Inilah diberikan angan-angan oleh setan. Lalu yang ketiga, yang lebih parah lagi, wala amurannahum. Setan, sungguh setan itu akan memerintah manusia. Ketika manusia melakukan maksiat, ketika seorang hamba Allah melakukan perbuatan dosa besar, dosa kecil, dia tidak merasa diperintah setan. Salah satunya bagaimana? Ketika seseorang ini melakukan, mohon maaf, perzinahan, pencabulan dan sebagainya. Mereka setan-setan cara memerintahnya bukan langsung, ini hajar, coba ini langsung perkosa, tidak. Caranya minimal dari maksiat ini, pertama langkah setan itu fanadiratun. Dibuatlah matanya itu indah nengok orang itu. Dibuat dari mulai pandangan dulu, nengok lawan jenisnya, ini kok cantik, ini kok bagus badannya. Lalu setelah fanadiratun, fasalamun, coba untuk bersalam, coba untuk ngomong. Seperti apa Pak Ustadz? Namanya catcalling. Catcalling itu panggilan kucing. Seperti apa? Hai cewek. Pertama ditengok dulu. Jadi setan langsung ini hajar. Tidak. Setan itu diberikan mata kita indah nengok lawan jenis kita. Oh cantik ini. Setelah cantik udah nggak tahan lagi, lewat di depan tempat kita lagi ngobrol. Hai cewek, mau kemana cewek? Udah mulai fasalamun. Setelah fasalamun, fakalamun. Mulai mencoba untuk memaksa berbicara. Ada nomor HP-nya enggak? Berapa nomor WhatsApp-nya? Kalau zaman dahulu berapa PIN BB? Ada Facebook enggak? Ada Instagram enggak? Sudah mulai berani. Setelah memandang, mulai dari memandang dia coba menyapa, setelah menyapa berbicara, setelah itu barulah setelah kenal dapat nomor HP-nya, famauidun, janjian. Setelah janjian terakhir barulah faliqaun, bertemu. Setelah itu barulah terjadi. Itulah kenapa Pak di Al-Quran itu disebutkan wala taqrabuz zina, jangan dekatin zina. Di Al-Quran itu tidak ada kata-kata wala taf'alu, jangan kerjakan zina, tidak. Karena zina terjadi bukan karena bagaimana manusia itu langsung melakukan, tidak, tapi dimulai dari pandangan, dimulai dari cara bicaranya, dimulai dari menyapa, dimulai dari minta nomor HP, lalu dibikin grup CLBK, Rioni, alumni SMP, alumni SD, alumni SMA, masuk dalam satu grup. Dikirimlah nomor fotonya. Ini siapa dulu? Oh, ini Nuruddin ya, yang dulu yang ingusan itu ya. Kok udah ganteng sekarang ya? Ditengok, bilang sama lagi yang laki-lakinya, ini siapa dek? Yang perempuan temannya si laki-laki. Ini suamiku, kok kurus krempeng, gantengan aku lah katanya. Diprovokasi perempuan itu. Kamu rugi dulu, kenapa nggak mau sama aku? Tengoklah fotoku sekarang ganteng, duitku banyak. Dimulai dari hal-hal kecil. Akhirnya Rioni, setelah Rioni barulah ditukaran Facebook, di add friend. Setelah add friend barulah inboxkan. Setelah inbox ya sudahlah janjian. Nah, setelah terjadi sudah tidak bisa tak bisa diatasin, akhirnya terjadi perselingkuhan, berantem, dan itu bisa terjadi. Kita tengok di media sosial, di dunia fakta, di dunia maya, di dunia yang kita alami ini, berapa banyak orang-orang berselingkuh. Kenapa? Mereka tidak merasa disesatkan sama setan, mereka tidak merasa digoda sama setan. Dia menjadi pembenaran, dicarilah pembenaran. Bahkan mohon maaf, banyak terjadi perselingkuhan, pelakor dengan istrinya, padahal lebih cantik istrinya. Pelakornya menang bedak skincare aja. Saya beli tengok potongannya lebih baik. Tapi kenapa? Karena mereka sudah disesatkan sama setan. Makanya saya sampaikan tadi, la udilannahum, setan ketika menyesatkan manusia, manusia tidak pernah merasa disesatkan. Contoh bagaimana? Ketika ada orang mabuk, ketika ada orang maksiat, berzina, mereka tidak merasa digoda sama setan. Padahal setan itu tepuk tangan,
menang aku sekarang. Aku bisa goda setan. Jadi kata setan, aku ini tak sendirian nanti di neraka. Jadi setelah diperintahkan, barulah dimulai dari godaan yang lain. Apa job yang keempat dari setan kepada manusia? Ta'uzzuhum azza. Diberikan motivasi kepada manusia, disesatkan manusia, diprovokasi manusia, sampai zuyyina lahum. Termasuk juga job description dari setan, dihiasi hatinya. Kayaknya kamu yang paling baik di kompleks ini, kayaknya kamu yang paling kaya di sini, kayaknya kamu yang paling banyak amalnya di Arira Garden, kayaknya kamu ini yang paling mantap, kamu yang paling oke. Nuruddin, kayaknya dari ceramahmu yang paling keren daripada ustadz yang lain. Begitu cara setan itu, dihiasi hati kita, diprovokasi hati kita, dimotivasi dengan hal-hal yang bisa menjadikan orang ujub. Ya'jabul mar'i li nafsihi. Orang ujub ini lebih besar dosanya daripada sombong. Kalau sombong masih verbal, dia ucapkan, kalau bukan saya masjid ini tidak akan bisa berdiri. Kalau bukan karena saya yang menyantuni anak yatim ini tak sekolah. Itu verbal. Itu sangat nampak. Yang paling parah itu di dalam hati kita, Pak. Dalam hati kita ini ditimbuli, dibisikin sama setan dalam hati ini. Kayaknya kamu nih yang paling bagus, kayaknya kamu yang paling banyak amalnya karena kamu selesai sholat subuh. Kayaknya kamu yang paling nanti bisa masuk surga. Kayaknya kamu ini yang paling baik di mata Allah. Kenapa? Karena kamu ngaji Al-Quran. Yang lain itu, akhirnya apa yang terjadi? Dia memang tak ngomong, tapi nengok orang lain meremehkan. Hatinya, Pak, bukan mulutnya. Ini yang paling besar yang menggerogoti manusia. Hilang semuanya. Kalau sampai ada ijabul mar'i binafsihi, ada rasa ujub dalam hati kita, hilang semua pahala kita. Kenapa? Dalam hati kita terbesit dengan orang lain, karena dia adalah orang yang sering nongkrong di kafe, sering nongkrong di tempat-tempat klub malam. Kita nengoknya, banyak kali dosa dia. Alhamdulillah saya beruntung. Dalam hatinya. Jadi gimana Pak Ustadz biar nggak ujub? Kalau nengok orang yang lain sedang bermaksiat, kita doakan, ya Allah mudah-mudahan dia dapat hidayah. Bukan meremehkan. Kalau bisa aja, kalau nengok ada orang yang mabuk, kalau bisa kita nahi mungkar, ucapkan jangan takut. Itu bagian daripada dakwah kita. Dakwah itu bukan tugas ustadz. Ustadz itu menyampaikan saja. Makanya ustadz di Batam itu namanya Persatuan Mubaligh Batam. Bukan Persatuan Da'i Batam. Apa Mubaligh? Menyampaikan. Tugas Nuruddin, tugas ustadz-ustadz yang lain yang di sini. Semua menyampaikan ilmunya. Yang dakwah yang real itu adalah salah satunya kalau di komplek itu RT, RW, imam, pengurus masjid, ajak. Gimana Pak Ustadz kalau saya ngajak saya pasti akan dibenci. Itulah risiko daripada dakwah. Nabi dibenci itu kan bukan karena membunuh. Nabi dibenci itu bukan karena ngejek-ngejek. Nabi dibenci sama orang jahiliyah karena mengajak kepada yang benar. Semua yang sesat-sesat diajak ke dalam Islam. Makanya Nabi dibenci sampai mau dibunuh. Nabi Muhammad sampai dibunuh ini bukan karena Nabi Muhammad mereka membenci orang. Hanya mengajak saja ke Islam. Memang begitu. Ketika kita mengajak orang pasti ada cibiran, Allah baru jadi pengurus 3 hari 2 hari udah ngajak-ngajak aku. Surgamu adalah surgamu, surgaku adalah surgaku. Nerakaku bukan nerakamu. Kalau aku bermaksiat aku juga, ngapain kamu ngurus-ngurus nerakaku? Bukan masalah itu. Ketika ada musibah karena di sini banyak pemabuk, banyak pezina di Arira Garden, ketika ada musibah, apakah yang baik-baik itu selamat? Tak selamat juga. Memang surgamu adalah surgamu, nerakamu bukan nerakaku. Tapi kalau kamu gara-gara mabuk di Arira Garden ini, karena gara-gara kamu kumpul kebo di Arira Garden ini, kalau Allah kasih ujian, semua mati guys. Anakku yang masih kecil mati juga gara-gara kamu. Betul atau tidak? Makanya kita harus tegur kalau ada orang yang pacaran bukan mahramnya sampai masuk rumah misalkan. Tegur Bapak Ibu, Bapak-bapak ini harus ada paling depan. Jangan nunggu, oh ini bukan tugas saya Pak Ustaz. Tidak. Dakwah itu adalah dakwah nahi mungkar. Khairu umat itu ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Sebaik-baik manusia itu kata Allah adalah orang yang menahi mungkar. Jadi apa maknanya? Jangan sampai godaan setan yang nampak di depan kita kepada anak gadis, anak remaja dibiarkan saja. Jadi kita jangan meremehkan ketika orang dapat maksiat. Mending kita ajak, kita dakwahkan dan kita doakan. Setelah setan itu ta'uzzuhum azza zuyyina lahum su'amalihim, setelah dihiasi manusia dengan
hiasan-hiasan yang mantap lah, kamu yang paling baik lah, kamu yang paling oke. Lanjut ke job description lagi setan, apa dia? Yuwaswisu fi sudurinas. Manusia selalu digoda, dibisikkan sama setan. Bahkan yang membisikkan seperti yang saya sudah bahas sebelumnya, bukan cuma dari makhluk halus tapi makhluk kasar. Bahkan di ayat lain biasanya Allah itu menyebutkan tentang manusia dan setan, biasanya disebut pertama kali itu jin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ketika Allah menyampaikan bahwa yang aku ciptakan manusia itu dan jin itu hanya untuk beribadah. Itu biasanya berbarengan, tapi ada satu ayat Allah sebutkan bukan jin tapi manusia. Saya tinal insih wal jinni. Ada likulli nabiin aduan, setiap nabi itu punya musuh kata Allah. Siapa musuhnya? Saya tinal insih wal jinni. Ba'duhum yuhi ba'duhum li ba'din. Zuhrufal qauli gurura kata Allah. Orang ketika setiap nabi berjuang untuk menaikkan, untuk memperjuangkan agama Islam, setiap nabi itu ada musuhnya. Siapa musuhnya? Kata Allah, setan-setan dari manusia dan setan-setan dari jin. Yuhi ba'duhum li ba'dihim. Antara mereka dengan yang lainnya saling berkompromi, saling berkomplot. Zuhrufal qauli gurura. Dengan cara apa? Mereka mengucapkan bahasa-bahasa yang baik, yang indah, padahal mereka menipu. Coba bayangkan. Ayat ini unik. Biasanya Allah sebutkan jin dulu, tapi ini sebutkan manusia. Apa maknanya? Bahwa provokator, orang yang memprovokasi, yang menyesatkan dari kita berwujud manusia. Tapi sebenarnya mereka sudah menjadi teman setan. Jadi apa maknanya? Bahwa jangan pernah kita remehkan apapun yang sudah masuk dalam hati kita. Bisikan-bisikan setan jangan sampai dibiarkan begitu saja. Setan ini bukan langsung menjerumuskan, Pak. Jadi kalau kita nengok jerami, nengok lumbung padi atau rumput-rumput yang kering, setan ini bukan membakar habis. Setan ini nunggu dulu. Nunggu jerami ini terbakar, barulah setan datang mengkipas-kipas. Maksudnya apa? Pertama kali kejahatan terjadi itu adalah bentuk dari manusia sendiri, bukan dari setan. Contoh misalkan, ada kesempatan, datang ke satu tempat, tiba-tiba nampaklah duit 1 juta. Mungkin itu di masjid, mungkin itu di pos. Ini pertama kali itu setan gak masuk dulu. Nengok dulu, manusia itu memberikan arahan dari dirinya, dari nafsunya, nafsu yang ada. Dalam hatinya terbesit. Rizki nih, mantap ini duit 100. Diambil gak ya? Datanglah setan. Ambillah sayang, kan gak ada orang. Jadi setan itu bukan mau nyuruh ngambil, tapi manas-manasin. Maka ketika ada orang marah sama istrinya, marah sama tetangga, mau berantem sama kawan, itu pertama kali marahnya itu datang dari diri kita sendiri, dari khatar, dari kekhawatiran sendiri. Cuma setan datang memanas-manasin. Jadi pertama tuh pengen marah sama orang rumah, pengen marah sama tetangga ketika ada satu masalah misalkan. Biasalah kalau rumah tangga kan pasti ada. Nah pertama kali setan tuh setan diamkan saja. Jadi setan itu tugasnya adalah memanas-manasi, membisikkan, bukan menyuruh, Pak. Pertama kali itu. Jadi ditengok dulu, setelah dia marah, lalu dibilang sama setan, kamu harus pukul, kamu harus bunuh, kamu harus berikan pelajaran orang ini. Jangan kamu hanya ngomong saja. Ini kalau nggak dikasih pukulan, ini nggak kapok orang ini. Itu setan kerjanya, dikipas-kipas. Jadi kalau ditengok dari sampah itu atau dari jerami, pertama kali percikan apinya itu bukan dari setan. Percikan api itu dari kita sendiri. Tapi setan datang dikipas-kipas biar melebar. Gara-gara marah itu terjadilah pembunuhan, terjadilah perceraian, terjadilah saling tidak memaafkan sampai bertahun-tahun. Itu setan. Jadi kalau ada orang sekarang bermusuhan sampai bertahun-tahun tidak tegur sapa, itu setan lagi sedang kipas-kipas kita. Maka cepat sadar. Bagaimana cara sadarnya? Wadkurullah. Ketika ada setan yang menggoda kita, berzikirlah kepada Allah. Caranya ucapkan astagfirullahaladzim. Kalau tak bisa ambil wudhu, kalau tak bisa sholat, berdoa kepada Allah. Karena setan diberikan keleluasaan oleh Allah sampai hari kiamat, sampai manusia mati, setan itu akan pasti bisa menggoda kita. Makanya kata Allah, la aufiru, la azalu, aku tidak pernah bergeser, aufiru lahum, mengampuni mereka yang digoda sama setan,
mastaufaruni, selama mereka beristighfar kepadaku. Jadi jalan satu-satunya untuk kita bisa terhindar dari godaan setan, perbanyak istighfar. Makanya Allah sampaikan dalam Al-Quran surah Al-A'raf itu, wa ma kana Allahu liya'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Muhammad, selama ada engkau di muka bumi ini, di tempat itu, wa ma kana liyu'adzibahum wa anta fihim, Allah tidak akan pernah memberikan siksaan kepada semua manusia selama engkau masih berada di situ. Tapi sekarang Nabi Muhammad sudah tidak ada di sekitar kita. Allah tidak berhenti di situ. Ayatnya Allah sampaikan, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Karena sudah tidak ada Nabi Muhammad, aku, kata Allah, pasti akan memberikan ampunan. Aku tidak akan turunkan azab, aku tidak akan turunkan siksaan kepada manusia, wa hum yastaghfirun, selama manusia masih beristighfar kepadaku. Jadi hari ini kita, Pak, banyak orang yang bermaksiat di sekitar kita tidak diberikan siksa sebagaimana Nabi Lut, kaum macam-macam, karena ada yang masih beristighfar, ada anak muda yang masih ikut kajian subuh, ada pengurus dan jemaah Masjid Al-Arira Garden yang masih datang ke sini, ada anak-anak muda di luar sana masih berzikir kepada Allah. Jadi kita ini tidak disiksa sama Allah karena masih banyak di luar sana yang beristighfar kepada Allah. Apa maknanya? Seberapa hebat pun setan menggoda kita, kalau kita masih bisa beristighfar, berzikir kepada Allah, kita masih bisa melawan setan itu. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba Allah, bukan hamba-hamba setan. Hamba-hamba Allah bukan hamba harta, bukan hamba dari manusia, bukan hamba dari dunia dan uang. Tapi kita adalah hamba Allah. Lebih utamakan tentang Allah. Insya Allah kita semua akan selamat dari setan. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Karena sudah suruh, mari kita berdoa. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang istiqomah di jalan Allah, ditingkatkan kualitas ibadah kita, dan pada akhirnya innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amal itu tergantung pada akhirnya. Insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi na'amika fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mohon maaf kalau ada salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.